Brighton and Hove Albion resmi datangkan Pascal Struijk. Pascal Struijk adalah pemain andalan dari Leeds United, tetapi bek tersebut kini telah resmi bergabung dengan Brighton and Hove Albion dengan biaya transfer mencapai 20 juta pound sterling. Brighton menyelesaikan perekrutan dari Pascal Struijk yang bergabung dari Leeds United, dan Struijk telah menandatangani kontrak berdurasi 5 tahun ke depan. Resmi AC Milan datangkan Gonzalo Ramos dari PSG. AC Milan resmi memperkenalkan tambahan kekuatan di lini depan setelah mengumumkan kedatangan dari Gonzalo Ramos. Penyerang asal Portugal itu menjadi bagian proyek baru Rossoneri dengan kontrak jangka panjang mencapai Juni 2031. Transfer ini menunjukkan ambisi Milan untuk bisa membangun skuad yang kompetitif dalam jangka panjang. Dengan kontrak 5 tahun tersebut, Ramos diharapkan menjadi salah satu wajah utama era baru dari Rossoneri. Ronald Koeman mengumumkan mundur usai Belanda disingkirkan oleh Maroko. Ronald Koeman mengumumkan mundur sebagai pelatih timnas Belanda. The Orange gagal total di Piala Dunia 2026 usai disingkirkan oleh Maroko di babak 32 besar. Dengan kegagalan itu, Virgil van Dijk dan kawan-kawan tak mampu memenuhi target semifinal. Situasi yang membuat Koeman harus meninggalkan kursi kepelatihan dari timnas Belanda. Ia menandai berakhirnya periode kedua Ronald Koeman membesut Belanda. Koeman turut mengindikasikan akan menyudahi karirnya sebagai pelatih yang sudah berlangsung selama 26 tahun. Pecah rekor klub, Tottenham sepakati transfer dari Fernandes. Tottenham dikabarkan telah menyepakati transfer Matheus Fernandes dari West Ham senilai 85 juta pound sterling di musim panas ini. Nilai transfernya resmi memecahkan rekor rekrutan termahal di sepanjang sejarah klub. Seperti yang dilansir dari ESPN, Tottenham telah mencapai kesepakatan dengan West Ham United untuk transfer gelandang Matheus Nunes senilai 85 juta pound sterling di bursa kali ini. UEFA hukum 4 klub Liga Inggris karena melanggar aturan keuangan. 4 klub Liga Inggris resmi mendapatkan sanksi dari UEFA karena terbukti telah melanggar aturan keuangan. Dilansir dari UEFA, 4 klub tersebut adalah Aston Villa, Chelsea, Newcastle United, dan juga Nottingham Forest, dan mereka akan dihukum berdasarkan sekuat dari Cost Rules. Badan tersebut menjatuhkan sanksi finansial kepada klub-klub di seluruh Eropa yang melampaui rasio biaya skuad yang diizinkan sebesar 70% selama tahun kalender 2025. Aston Villa menerima hukuman terberat di antara klub Liga Inggris lainnya dan didenda 22 juta euro. Bermutolak pendekatan Arsenal untuk sang pemain. Keinginan Arsenal untuk bisa meningkatkan kualitas di lini tengah belum menemui hasil. Seiring dengan laporan tentang penolakan dari Bournemouth terkait usaha The Gunners mendaratkan Alex Gunn. Laporan dari BBC menyatakan bahwa Bournemouth tidak menyambut baik pendekatan dari Arsenal tersebut. Arsenal diklaim menjadikan Scott sebagai salah satu calon untuk bisa meningkatkan area di ruang tengah. Atletico Madrid terus melaporkan Barcelona ke FIFA gara-gara Julian Alvarez. Atletico Madrid telah mengajukan pengajuan kepada FIFA dan juga Federasi Sepak Bola Spanyol terkait upaya ilegal Barcelona untuk bisa mendatangkan Alvarez di musim panas ini. Atletico menuduh Barcelona telah melakukan kontak yang tak pantas dengan penyerang Argentina tersebut, meskipun ia masih terikat kontrak dengan Los Crocodilos. Atletico meyakini bahwa perilaku Barcelona memerlukan penyelidikan resmi dan telah meminta Badan Pengatur Sepak Bola untuk memeriksa masalah tersebut. Resmi Alejandro Grimaldo dipinang oleh Atletico Madrid. Usai sudah petualangan Alejandro Grimaldo bersama Bayer Leverkusen, Grimaldo diumumkan sebagai rekrutan baru dari Atletico Madrid. Atletico tidak menjelaskan biaya yang dikeluarkan untuk bisa mendaratkan Grimaldo ke ibu kota Spanyol. Namun laman dari Transfermarkt menyebutkan Grimaldo diangkut ke Stadio Riyadh Air Metropolitano seharga 22 juta euro. Kedatangan dari Grimaldo tentunya menjadi angin segar untuk Atletico. Pasalnya Los Rojiblancos cuma punya satu bek kiri murni dalam sosok Matteo Ruggeri. Prediksi juara Piala Dunia 2026 teranyar usai Jerman dan Belanda tersingkir. Dalam prediksi anyar Super Komputer Opta, peluang Prancis menjadi juara Piala Dunia 2026 bertambah besar usai Jerman dan Belanda tersingkir. Dalam pantauan hasil simulasi terbaru, peluang Prancis menjadi juara kini di angka 22,47% dan jumlah itu meningkat kisaran 16,08% pada saat dimulainya di babak 16 besar.
Opta tetap menghadirkan Les Blues sebagai favorit juara Piala Dunia, unggul atas Argentina yang hanya memiliki peluang 15,90%. Legenda timnas Belanda tuding pemain ini biang gerok tersingkirnya de Roden. Legenda timnas Belanda yakni Rafael van der Vaart membeberkan analisisnya mengenai kekalahan timnas Belanda atas Maroko di babak 32 besar. Ia menilai ada satu pemain yang menjadi biang gerok kekalahan de Roden di laga tersebut, yakni Frenkie de Jong. Van der Vaart menilai performa di lini tengah Belanda di laga tersebut sangatlah buruk. Ia menilai Frenkie de Jong gagal menunjukkan performa terbaiknya di laga ini dan itu berpengaruh kepada performa Belanda secara keseluruhan. Beberapa pemain Jerman takut ambil penalti lawan Paraguay. Jerman kalah adu penalti dari Paraguay di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Sejumlah pemain dikabarkan akan ambil bagian dalam adu tos-tosan tersebut. Ada kabar sejumlah pemain Jerman tak berani menendang penalti. Menurut laporan dari Bill, Jonathan Tah yang maju sebagai penendang ke-6 karena keempat pemain lainnya enggan melakukannya. Dalam tayangan ulang yang beredar, tampak Kapten Jerman yakni Joshua Kimmich sempat berbicara kepada Goretzka untuk bisa mengambil penalti, namun tak disambut oleh sang gelandang. Nagelsmann sebut Jerman bukan lagi tim kelas dunia. Pelatih Jerman yakni Julian Nagelsmann menilai negaranya bukan lagi salah satu kekuatan elit sepak bola. Usai terjebak dari 32 besar Piala Dunia 2026, prestasi mereka mandek dalam sewindu terakhir. Dengan hasil ini Jerman belum pernah menang lagi di fase gugur Piala Dunia sejak mengalahkan Argentina 1-0 di dalam final edisi 2014. Sebelumnya pada tahun 2018 dan juga 2022, Der Panzer tersingkir di fase grup. Bahkan jika melihat dua edisi terakhir di ajang Piala Eropa, capaian terbaik Jerman hanya sampai perempat final saja. Julian Nagelsmann menolak mundur dari timnas. Pelatih timnas Jerman yakni Julian Nagelsmann buka suara terkait spekulasi masa depannya, yang menegaskan tidak akan lari dari tanggung jawab dan tidak akan mundur dari timnas Jerman. Tersingkirnya Jerman ini menimbulkan kekecewaan besar di kalangan para fans Jerman. Mereka menilai tidak selayaknya tim sekelas Jerman tersingkir sedini ini melawan tim yang sama sekali tak diunggulkan. Sesaat setelah pertandingan usai, Julian Nagelsmann mendapatkan pertanyaan awak media mengenai tuntutan untuk mundur dari timnas. Ia menegaskan bahwa dirinya tidak akan lari dari tanggung jawab atau mundur dari jabatannya. Luka Modric menikmati periode akhirnya di timnas. Luka Modric berada di periode akhir dari karir sepak bolanya. Gelandang asal Kroasia itu cuma bisa mencoba untuk bisa menikmatinya. Modric sedang berada bersama timnas Kroasia di ajang Piala Dunia. Dia sebagai kapten dan juga membawa negaranya lolos ke 32 besar untuk bertemu Portugal. Piala Dunia 2026 akan menjadi akhir perjalanan dari Modric bersama timnas. Pemainnya akan berusia 41 tahun pada September mendatang ini juga bisa pensiun sebagai pemain sepak bola. Jurgen Klopp siap melatih timnas Jerman. Mantan manajer Liverpool yakni Jurgen Klopp dilaporkan siap mengambil alih sebagai pelatih timnas Jerman jika Julian Nagelsmann hengkang. Menurut jurnalis Patrick Berger, Jurgen Klopp yang saat ini menjabat sebagai direktur di operasi sepak bola Red Bull dikabarkan terbuka untuk menerima pekerjaan tersebut, sekaligus menandai kembalinya dia ke bangku pelatih setelah meninggalkan Anfield di tahun 2024. Pria berusia 59 tahun itu akan disambut dengan tangan terbuka jika bergabung dengan tim nasional Jerman. Kylian Mbappe pimpin daftar top skor Piala Dunia. Kylian Mbappe mencetakkan 6 gol di Piala Dunia 2026 sama seperti Lionel Messi. Tambahan 2 gol ketika Prancis menang 3-0 atas Swedia di babak 32 besar. Membuat jumlah gol Mbappe di Piala Dunia kini sama dengan Messi. Striker asal Prancis itu dalam posisi lebih baik dari Messi karena punya 2 assist lebih. Timnas Brasil belum meyakinkan. Timnas Brasil melewati ujian perdana di fase gugur Piala Dunia menang atas Jepang. Bagi Zlatan Ibrahimovic, tim Samba belum terlihat begitu meyakinkan. Realitanya adalah Brasil tidak mengontrol laga. Mereka memulai dengan sangat lambat, gampang kehilangan bola dan Jepang mampu memberikan perlawanan, ujar dari Zlatan Ibrahimovic.
Norwegia tentang Brazil di 16 besar Piala Dunia. Norwegia memastikan langkah ke babak 16 besar Piala Dunia setelah mengalahkan Pantai Gading 2-1. Kemenangan ini membuat Norwegia untuk pertama kalinya kembali ke fase tersebut sejak 1998. Hasil tersebut sekaligus mempertemukan Norwegia dengan Brazil di babak 16 besar yang akan berlangsung di New York pada tanggal 5 Juli nanti. Pertemuan ini diprediksi menjadi salah satu duel paling menarik di fase gugur. Marcelo Bielsa resmi mundur usai Uruguay gagal total di Piala Dunia. Marcelo Bielsa resmi mengundurkan diri sebagai pelatih Uruguay setelah perjalanan yang mengecewakan timnya di ajang Piala Dunia. La Celeste gagal lolos dari fase grup setelah finish di bawah tim debutan yakni Cape Verde. Bielsa mulai menangani Uruguay sejak tahun 2023 dengan harapan membawa tim kembali bersaing di level tertinggi. Namun sayangnya proyek tersebut berakhir lebih cepat setelah hasil yang jauh dari target semula.